Oke, kembali lagi bersama I Keep on Track channel. Kali ini kita akan bahas 10 prodi termudah dan 10 prodi tersulit untuk masuk ke UGM ya, atau Universitas Gadjah Mada. Video ini adalah bagian yang ke-9 dari serial kupas tuntas data LTMPT. Oke, perjuangan panjang kita sampailah pada ujung ya. Jadi kalau Anda ikutin serial saya yang sebelum-sebelumnya, kita mulai dari scraping data LTMPT, kemudian data itu kita olah dengan Excel, lalu kita olah lagi dengan makro VBA, dan kita gunakan user form seperti tampilan di bawah ini ya. Untuk adik-adik yang tertarik cara membuat makro, membuat user form seperti ini, Anda bisa lihat video saya sebelumnya. Atau untuk Anda yang tertarik untuk scraping data manapun juga, Anda bisa lihat video saya sebelumnya ya, khususnya untuk scraping data LTMPT dan scraping data dari Webometric ya, di mana Webometric ini adalah salah satu lembaga yang bertugas untuk memberikan peringkat universitas di seluruh dunia. Oke, kita akan mulai aja. Jadi untuk video saya sebelumnya kita bahas mengenai UI ya, sekarang kita masuk ke UGM ya. Kita mulai dari prodi termudah. Oke, jadi ya untuk pemeringkatan ini ya, saya akan jelaskan secara umum dulu ya, karena ini berlaku untuk cara membacanya, berlaku untuk keterangan selanjutnya atau slide selanjutnya. Jadi pemeringkatan ini didasarkan dari tingkat kompetisi ya, dimana tingkat kompetisi ini diperoleh dari rata-rata daya tampung selama 5 tahun ke belakang, kita bagi dengan rata-rata peminat selama 5 tahun ke belakang, dimana data ini adalah penjumlahan dari SBMPTN dan SNMPTN periode tahun 2016 sampai tahun 2020 ya. Selanjutnya kalau kita breakdown lagi lebih dalam di tahun 2016 ya, datanya seperti ini ya. Anda bisa baca detailnya ya. Nanti kita akan analisa ya datanya ya. Anda bisa baca datanya ini, kemudian dari jumlah ini SBMPTN dan SNMPTN ini kita akan rata-ratakan selama 5 tahun ya. Jadi rata-rata ini nilainya sama dengan ini ya, tapi karena kita akan highlight yang ini ya, kita pindahkan aja ke sini ya, tapi data ini kita peroleh sama dengan yang di sini. Oke, selanjutnya dari penjumlahan SBMPTN ini dan SNMPTN ini kita breakdown lagi lebih dalam lagi. Untuk jumlah SBMPTN-nya berapa ya, daya peminatnya berapa, daya tampungnya berapa, tingkat kompetisinya seperti apa, kemudian juga data breakdown dari SNMPTN ya, dari periode 2016 sampai tahun 2020 ya. Oke, selanjutnya tingkat kompetisi ini, jadi pemeringkatan ini didasarkan dengan tingkat kompetisi. Untuk prodi termudah, semakin mendekati 1 maka nilainya pasti lebih besar daripada ranking sebelumnya ya. Jadi kita ambil contoh ini untuk kedokteran hewan ya, ranking 10 ini 876. Kalau kita lihat di ranking ke 9 maka nilainya pasti lebih besar ya. Ini juga 876, tapi kalau di komanya, digit di belakangnya ini lebih kecil ya. Dan selanjutnya, nah begitu juga untuk prodi tersulit. Prodi tersulit akan kebalikannya, semakin sulit mendekati 1 maka persentase semakin kecil ya. Ya nanti kita akan lihat aja. Oke, kita akan mulai aja. Untuk prodi termudah untuk masuk UGM adalah kedokteran hewan ya, ranking 10 ada kedokteran hewan, di mana daya tampung SBMPTN dan SNMPTN adalah 136, kemudian rata-rata peminatnya adalah 1553, sehingga tingkat kompetisinya adalah 876 ya. Kalau kita lihat detailnya ya seperti ini ya. Kita analisa aja. Dari data ini menunjukkan bahwa tahun tersulit untuk masuk di kedokteran hewan adalah di tahun 2016. Selanjutnya
tahun termudah adalah di tahun 2019 ya. Kenapa demikian? Ya kita lihat ini presentasinya ini ya. Jadi kalau presentasinya semakin besar, maka peluang Anda juga semakin besar untuk diterima. Kalau presentasinya semakin kecil, maka peluang Anda semakin kecil ya. Jadi sebagai gambaran kalau 6,38% ya, gambarannya adalah kalau ada 100 orang yang mendaftar, hanya 6 orang terbaik yang diterima, kurang lebih bacanya gitu ya. Sementara kalau 14, sekian persen dari 100 orang, 14 orang yang diterima ya. Sehingga kalau kita bandingkan 6 orang dengan 14 orang, tentunya 14 orang lebih banyak, sehingga lebih mudah, kurang lebih gitu cara bacanya ya. Oke, selanjutnya kalau kita lihat detailnya di tahun 2000 untuk detail SBMPTN di tahun 2016 itu peminatnya adalah 1140, kemudian daya tampungnya adalah 54, sehingga 54 kita bagi 1140 nilainya adalah 474 ya. Dari data ini juga kita bisa simpulkan bahwa tahun tersulitnya juga di tahun 2016, tahun termudahnya di tahun 2019. Selanjutnya juga kita lihat untuk data SNMPTN. Tahun termudahnya adalah tahun 2016, kemudian tahun tersulitnya tahun 2016, tahun termudahnya adalah tahun 2019. Selanjutnya kalau kita lihat rata-ratanya ini ya, untuk jalur SBMPTN rata-ratanya adalah 7,66, sementara SNMPTN rata-ratanya adalah 10,72 ya. Dari data ini kita bisa simpulkan juga bahwa untuk masuk ke kedokteran hewan di UGM, jalur SNMPTN lebih mudah daripada jalur SBMPTN, karena di jalur SNMPTN ini yang diterima lebih banyak ya. Oke, gitu ya cara bacanya ya. Selanjutnya kita terapkan juga untuk pembacaan di prodi berikutnya ya. Oke, kita next. Selanjutnya untuk ranking 9 termudah ya di UGM adalah proteksi tanaman ya, atau ilmu hama dan penyakit tumbuhan dengan rata-rata daya tampungnya 40, kemudian rata-rata peminatnya adalah 154. Sehingga kalau kita bagi 40 dibanding 154 nilainya 454 nilainya adalah 8,76. Ya, kalau kita lihat detailnya tahun per tahunnya seperti ini, kita bisa ambil kesimpulan tahun termudahnya tahun 2018, tahun tersulitnya adalah di tahun 2017 ya, dari angka presentasinya ini ya. Selanjutnya kalau kita lihat detailnya lagi untuk khusus untuk jalur SBMPTN, tahun termudahnya adalah tahun 2020 ya, karena paling kecil presentasinya. Kemudian tahun tersulitnya adalah tahun 2016. Sedangkan untuk jalur SNMPTN tahun termudahnya tahun 2018, tahun tersulitnya adalah tahun 2016 ya. Kalau kita lihat rata-ratanya selama 5 tahun ke belakang jalur SBMPTN 7,18, kemudian SNMPTN 12,32 ya. Dari data ini juga kita bisa simpulkan jalur SNMPTN lebih mudah daripada jalur SBMPTN. Oke, selanjutnya untuk ranking ke-8 adalah manajemen sumber daya akuatik atau manajemen sumber daya perikanan ya, dimana rata-rata daya tampung 5 tahun ke belakang adalah 40, kemudian peminatnya adalah 440 ya, sehingga tingkat kompetisinya 9,05. Secara detail kita bisa lihat tahun termudahnya di tahun 2020, tahun tersulitnya di tahun 2017 ya, dilihat dari presentasinya ini ya. Oke, selanjutnya untuk detailnya ya, untuk tadi penjumlahan SBMPTN dan SNMPTN. Selanjutnya detailnya sendiri untuk SBMPTN ya, kita bisa lihat angka-angka ini. Dari ini juga kita bisa simpulkan tahun tersulitnya tahun 2017, tahun termudahnya tahun 2020. Sementara untuk SNMPTN tahun tersulitnya adalah tahun 2016, kemudian tahun termudahnya adalah tahun 2018 ya.
Kemudian kalau kita lihat rata-ratanya untuk SBMPTN 7,54, kemudian SNMPTN 12,17 ya. Data ini juga dapat kita simpulkan jalur SNMPTN lebih mudah daripada jalur SBMPTN ya. Oke, selanjutnya untuk ranking ke-7 adalah teknologi hasil perikanan, di mana rata-rata daya tampung yang 40, rata-rata peminatnya adalah 436, sehingga tingkat kompetisinya adalah 9,07. Kalau kita lihat detailnya per tahun-tahunnya ya, bisa dibaca masing-masing. Kita bisa simpulkan tahun 2020 tahun termudah, kemudian tahun tersulitnya adalah tahun 2018. Ya, dari penjumlahan SBMPTN dan SNMPTN ini kalau kita breakdown lagi khusus untuk SBMPTN ya, datanya seperti ini ya, peminatnya berapa, daya tampungnya berapa. Kemudian kalau kita lihat prosentasinya ya, untuk tahun 2016 adalah tahun tersulit karena paling kecil, kemudian tahun 2020 tahun termudah ya. Dari data ini juga kita bisa simpulkan trennya semakin mudah ya untuk masuk ke teknologi hasil perikanan ya. Kalau kita lihat trennya ini dari 5, kemudian 6 lagi, 13 lagi ya, naik terus ya. Sehingga kalau naik itu lebih mudah. Kurang lebih begitu cara bacanya ya. Sementara untuk dari jalur SNMPTN, dari tahun ke tahunnya Anda bisa baca masing-masing. Kita simpulkan saja tahun 2018 tahun tersulit, tahun termudah adalah tahun 2019 ya, dengan rata-rata untuk jalur SNMPTN 11,15, kemudian untuk SBMPTN rata-ratanya 7,92. Data ini juga menunjukkan bahwa untuk jalur SNMPTN lebih mudah untuk masuk ke teknologi hasil perikanan dibanding SBMPTN ya. Oke, selanjutnya nomor 6 adalah teknik fisika ya, dimana tingkat kompetisinya adalah 9,36 ya. Anda bisa baca sendiri daya tampungnya, kemudian peminatnya. Kalau kita lihat breakdownnya tahun per tahunnya ya, ini adalah data SBMPTN plus SNMPTN ya. Dari data ini kita bisa simpulkan tahun termudahnya adalah tahun 2020, tahun tersulitnya adalah tahun 2016 ya. Dan kalau kita lihat trennya ini naik terus ya, jadi kita lihat bisa simpulkan tren untuk masuk teknik fisika lebih mudah ya, semakin lama semakin mudah ya. Dari data ini menunjukkan demikian ya. Oke, kemudian untuk breakdownnya ya, dari tadi SBMPTN plus SNMPTN, untuk jalur SBMPTN sendiri datanya seperti ini ya, bisa dibaca masing-masing. Kita bisa simpulkan tahun termudahnya tahun 2020, tahun tersulitnya adalah tahun 2016. Data ini juga menunjukkan trennya naik ya, meskipun ada turun sedikit ya, dari 5 ke 7 turun ke 6, naik 15 ya. Jadi trennya ini naik terus ya. Nah, itu artinya lebih mudah. Tren untuk masuk ke teknik fisika di jalur SBMPTN semakin lama semakin mudah ya. Dari data ini gitu ya simpulannya ya. Kemudian juga untuk jalur SNMPTN ya, trennya juga sama, semakin lama semakin mudah ya, berdasarkan data ini ya. Dari data ini juga kita bisa simpulkan untuk rata-rata SBMPTN itu 8,66, sementara SNMPTN 10,39 ya. Data ini kita bisa simpulkan jalur SNMPTN lebih mudah daripada jalur SBMPTN ya. Ya, dari rangkuman prodi-prodi sebelumnya kita bisa simpulkan secara umum bahwa jalur SNMPTN lebih mudah daripada jalur SBMPTN ya. Oke, selanjutnya untuk ranking kelima adalah kimia dengan tingkat kompetisinya 9,36. Kemudian kalau kita lihat breakdownnya ya, dari 88, kemudian 81, kemudian 85, kemudian 11 dan 11,3 ya. Datanya fluktuatif naik turun di sini ya. Dari data ini kita bisa simpulkan tahun tersulitnya adalah tahun 2017, tahun termudahnya adalah tahun 2019. Oke, selanjutnya untuk breakdownnya lebih dalam ya, jalur SBMPTN itu kita bisa lihat peminatnya berapa, daya tampungnya berapa,
kemudian tingkat kompetisinya seperti apa. Dari data ini kita bisa simpulkan tahun tersulit adalah tahun 2020, kemudian tahun termudahnya adalah tahun 2019. Ya, kemudian untuk yang di jalur SNMPTN ya, detail juga seperti ini ya. Kemudian kalau kita lihat datanya rata-rata untuk SBMPTN dengan SNMPTN ya, khusus kimia ini jalur SNMPTN sedikit lebih sulit ya kalau dilihat dari angkanya ini ya. Tapi secara umum kurang lebih kekuatannya sama sulitnya ya, kurang lebih begitu ya. Karena ini selisihnya cuman 0,03% ya. Oke, selanjutnya untuk ranking keempat adalah fisika ya. Tadi teknik fisika, sekarang fisika ya. Ya saya nggak tahu ya ini bedanya apa ya, tapi nanti kita lihat aja datanya benar apa enggak ya di akhir sesi ini ya. Oke, untuk fisika rata-rata kompetisinya 9,43. kemudian kalau kita lihat breakdownnya tahun per tahunnya ya, trennya naik terus ya, 8, 7 ya turun sedikit, kemudian naik, kemudian turun sedikit ya, fluktuatif lah, tapi trennya naik ya dari 8 ke 12 ini ya. Oke, selanjutnya untuk breakdownnya SBMPTN sendiri ya, seperti ini. Tahun tersulitnya adalah tahun 2016, tahun termudahnya tahun 2020. Kita bisa juga lihat ini trennya naik terus ya, sehingga untuk masuk fisika UGM semakin kesini semakin mudah ya kalau kita lihat datanya ini. Kemudian untuk jalur SNMPTN sendiri ya, angkanya seperti ini bisa dilihat ya. Tahun termudahnya tahun 2019, tahun tersulitnya tahun 2017 ya. Kemudian secara umum rata-ratanya 9,71, di sini 9,22. Dari data ini bisa kita simpulkan SNMPTN lebih mudah untuk masuknya daripada SBMPTN, meskipun selisihnya hanya 0,5 kurang lebih ya, 0,49% ya. Oke, selanjutnya untuk ranking ketiga adalah biologi ya, dimana tingkat kompetisinya adalah 10,08%, diperoleh dari daya tampung rata-rata selama 5 tahun ke belakang 150, kemudian peminatnya 1590 ya. Secara detailnya kita bisa lihat breakdownnya ini, breakdown daripada ini ya, jadi penjumlahan SBMPTN plus SNMPTN. Kemudian kita juga bisa lihat breakdownnya untuk SBMPTN sendiri tahun 2016 seperti apa potretnya ya. Kemudian untuk jalur SNMPTN juga datanya seperti ini ya. Kita akan simpulkan saja dari data-data ini ya, bahwa untuk jalur SBMPTN tahun termudahnya adalah tahun 2019, tahun tersulitnya adalah tahun 2020. Selanjutnya untuk SNMPTN, jalur SNMPTN tahun sulitnya adalah tahun 2016, kemudian tahun termudahnya adalah tahun 2019 ya. Kemudian kalau kita lihat rata-ratanya ini 9,12, kemudian ini 11,4 ya. Dari data ini kita bisa simpulkan juga jalur SNMPTN lebih mudah daripada jalur SBMPTN. Kenapa demikian? Karena angkanya ini lebih kecil daripada ini ya, semakin besar dia semakin mudah, kurang lebih bacanya begitu. Selanjutnya untuk ranking kedua adalah filsafat ya. Kalau Anda lihat video saya sebelumnya di UI itu filsafat masuk ranking ke-10 termudah ya, di sini ranking 2 termudah ya. Jadi untuk untuk gambaran adik-adik kalau mau masuk filsafat, Anda harus baca datanya dulu ini. Jadi Anda tahu nih, oh di UI sekian persen, di UGM sekian persen, maka Anda bisa lihat chance-nya untuk kalau Anda serius masuk ke filsafat di antara dua pilihan universitas tadi. Anda dengan membaca data ini Anda bisa tahu, oh oke, kalau gitu saya ambil yang universitas ini aja karena lebih mudah misalnya, dan seterusnya ya. Jadi data ini berbicara ya, jadi kita tidak mengatakan bahwa ini berdasarkan feeling atau intuisi, tapi ini berdasarkan data ya. Data ini nanti akan kita buktikan bahwa datanya ini sesuai dengan aslinya. Oke, selanjutnya untuk ranking kedua adalah filsafat, di mana tingkat kompetisinya adalah 10,71.
Kemudian detail tahunnya seperti ini ya, bisa dibaca masing-masing ya. Rasanya Anda bisa membaca, saya bisa simpulkan aja. Tahun termudahnya adalah tahun 2020, tahun tersulitnya adalah tahun 2018. Kemudian untuk jalur SBMPTN ya, tahun tersulitnya adalah tahun 2016, tahun termudahnya adalah tahun 2020. Kemudian untuk jalur SNMPTN, tahun tersulitnya tahun 2018, tahun termudahnya adalah tahun 2019 ya. Dari data ini juga kita bisa simpulkan bahwa jalur SBMPTN lebih sulit daripada jalur SNMPTN ya. Dilihat presentasinya ini ya. Oke, selanjutnya ranking pertama termudah untuk masuk ke UGM adalah ilmu dan industri peternakan, di mana daya tampungnya ada 188, kemudian peminatnya adalah 1530, sehingga tingkat kompetisinya adalah 12,30 ya. Nah, pertanyaannya kenapa ini di rata-rata? Karena datanya fluktuatif ya. Kalau Anda lihat ini naik turun, sehingga kita untuk mendapatkan data yang akurat kita harus rata-ratakan ya. Oke. Dari data ini kita bisa simpulkan tahun termudahnya tahun 2019, tahun tersulitnya adalah tahun 2016 ya. Kemudian untuk penjumlahan SBMPTN dan SNMPTN, kalau kita lihat breakdownnya lagi, untuk jalur SBMPTN tahun tersulitnya adalah tahun 2016, kemudian termudahnya tahun 2019. Lalu untuk SNMPTN, jalur SNMPTN ya, datanya seperti ini, Anda bisa baca. Tahun termudahnya tahun 2019, tahun tersulitnya adalah tahun 2016 ya. Kalau kita lihat rata-ratanya untuk SNMPTN 15, sekian, kemudian kalau jalur SBMPTN rata-ratanya adalah 10, sekian ya. Dari data ini kita bisa simpulkan jalur SNMPTN lebih mudah daripada masuk lewat jalur SBMPTN. Oke, selanjutnya kita akan periksa apakah data ini akurat ya, sehingga informasi yang kita sampaikan ini tidak menyesatkan, tidak hoax, tidak abal-abal, tidak kaleng-kaleng, tapi data yang benar ya, data yang akurat ya, sesuai dengan aslinya. Oke, untuk membuktikan ini kita akan buka situs LTMPT. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke mulai dari SBMPTN dulu ya. Kita masuk sini, kemudian kita masuk ke daftar PTN dan Poltek ya. Kemudian masuk ke UGM ya, UGM. Mana UGM? Ya, ini nomor 43 nih ya, UGM ya. Kita klik aja. Selanjutnya kita akan periksa datanya ini ya, ilmu dan industri peternakan ya. Ilmu dan industri peternakan. Kita cari. Nah, ini ya, ilmu dan industri peternakan yang nomor 41 ya. Kalau kita klik datanya, nah ini sebarannya ya. Kita akan periksa satu persatu bahwa data yang kita sampaikan adalah benar. Oke, kita mulai dari tahun 2016, nilainya adalah 1003 ya, ini ya SBMPTN ya, 1003, kemudian daya tampungnya 72 ya, ini daya tampungnya 72, sehingga tingkat kompetisinya adalah 7,18 ya, sama persis ya. Kita loncat aja supaya cepat, langsung masuk ke tahun 2020 ya, tahun 2020 1007 ya, ini bisa Anda lihat nih 1007, kemudian daya tampungnya adalah 106 ya, Anda lihat sama ya, sehingga tingkat kompetisi adalah 10,53 ya, sama ya, sehingga data yang kita sampaikan data yang akurat ya, bukan data yang menyesatkan. Selanjutnya kita akan cek lagi juga untuk jalur SNMPTN ya, kita klik aja SNMPTN, kemudian kita masuk ke daftar Poltek ya, kemudian kita masuk ke UGM nomor 43 tadi kalau nggak salah ya, UGM ya, ini ya 44 ya, kita klik, kemudian kita masuk ke ilmu apa tadi ya, ilmu dan industri
peternakan ya, kita klik aja. Nah, ini sebaran datanya. Kita mulai dari tahun 2016, 697 ya. 2016 untuk jalur SNMPTN peminatnya adalah 697, sama ya. Peminatnya 93 ya, ini sama. Tingkat kompetisinya 13,77, sama ya. Selanjutnya kita akan loncat ke tahun 2020 ya. Tahun 2020 449 sama. Kemudian 75 sama. Tingkat kompetisinya adalah 16,70, sama ya. Oke, dengan demikian data yang kita sampaikan akurat sesuai dengan aslinya. Sebagai tambahan ya, saya akan kalau kita masuk ke informasi masuk ke ya, kalau kita masuk ke halaman utama ya, itu dijelaskan di sini bahwa lembaga ini berada di bawah kenaungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia ya. Artinya data yang disampaikan pasti bukan data yang abal-abal, tapi data yang akurat, yang presisi ya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke tadi 10 prodi termudah. Sekarang kita masuk 10 prodi tersulit ya. Kita masuk ke UGM, kita kemudian klik ke prodi tersulit. Oke, kita akan mulai untuk prodi tersulit ya dengan ranking 10. Cara membacanya sama seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Kita percepat aja. Data ini bisa Anda interpretasikan masing-masing ya, tapi saya akan interpretasikan dengan versi saya ya. Oke, untuk ranking ke-10 adalah ilmu aktuaria, di mana tingkat kompetisinya adalah 2,38 ya. Kalau tadi yang termudah tadi 10, sekian, ini hanya 2,38. Artinya kalau ada 100 orang mendaftar, hanya 2 orang terbaik yang diterima ya. Kalau 10% artinya yang diterima 10 ya, lebih mudah tentunya ya. Oke, selanjutnya kalau kita lihat breakdownnya, daya tampungnya adalah 26, kemudian peminatnya adalah 1091 ya. Ini adalah rata-rata selama 5 tahun ke belakang untuk jalur SNMPTN dan SBMPTN. Kalau kita lihat detailnya ya, tahun per tahunnya Anda bisa lihat di sini ya. Dari data ini kita bisa lihat data mulai dari tahun 2019 ya. Saya menduga bahwa tahun 2000 ini tahun 2016 sampai tahun 2018 nggak ada ya. Jadi saya menduga bahwa ilmu aktuaria yang ada di UGM itu hanya mulai dibuka tahun 2019 ya. Ya mungkin bisa aja saya salah ya, tapi data di LTMPT itu pasti kosong ya. Kita akan buktikan aja deh biar yakin ya. Aktuaria UGM, kita masuk balik lagi ke LTMPT, kemudian ya kita ambil sampel sinilah SNMPTN, kemudian jalur UGM tadi 44 ya. Ya oke. Terus jurusannya aktuaria tadi ya, ilmu aktuaria. Oke, kita cari ilmu aktuaria. Ilmu aktuaria. Ya ini ya, kalau kita klik ya Anda lihat sendiri ya, 2016 kosong, 2017 kosong, 2018 mulai tahun 2019 ya. Jumlah peminatnya 488 ya. Nih 488 ya, jalurnya SNMPTN. Kemudian daya tampungnya 10 ya. Ini 10 ya. Tingkat kompetisinya 2,05 ya, sama ya persis ya. Tahun 2020 nih 518 sama, kemudian ini 10, kemudian 193 sama ya. Sehingga data yang kita sampaikan ini akurat sesuai aslinya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke ranking tersulit. Yang ranking 9 tersulit termasuk UGM, yaitu teknologi informasi atau TI ya, dimana rata-rata daya tampungnya selama 5 tahun ke belakang jalur SNMPTN dan SBMPTN adalah 70, kemudian rata-rata peminatnya adalah 1950. Sehingga kalau ini kita bagi 70 kita bagi dengan 1950, nilainya adalah 2,37 ya. Kalau kita lihat detailnya tahun per tahunnya seperti ini, kita simpulkan tahun termudahnya adalah tahun 2019, tahun tersulitnya adalah tahun 2016.
Ya, kemudian kalau kita breakdown lagi untuk jalur SBMPTN, ya, datanya seperti ini, Anda bisa lihat. Kita simpulkan tahun termudahnya adalah tahun 2019, tahun tersulitnya adalah tahun 2016. Selanjutnya untuk SNMPTN, ya, kita bisa lihat angka-angka ini juga. Data ini menunjukkan tahun tersulitnya tahun 2017, kemudian tahun termudahnya adalah tahun 2018. Kalau kita lihat rata-ratanya secara umum jalur SBMPTN rata-rata 5 tahun ke belakang adalah 2,23, kemudian untuk jalur SNMPTN 2,57 ya. Dari data ini juga menunjukkan bahwa Anda mau masuk jalur SNMPTN maupun SBMPTN kira-kira sama sulitnya ya. Kalau bisa dikatakan SNMPTN lebih mudah, tapi tidak signifikan karena selisihnya hanya 0,34% ya. Oke, selanjutnya untuk ranking ke-8 tersulit adalah akuntansi, di mana tingkat kompetisinya adalah 2,27, kemudian rata-ratanya daya tampungnya 102, kemudian daya tampungnya 102, peminatnya adalah 4.513. Ya, kalau kita lihat detailnya tahun per tahunnya seperti ini. Tahun termudahnya adalah tahun 2019, tahun tersulitnya adalah tahun 2018. Ya, selanjutnya untuk khusus SBMPTN, tingkat kompetisinya tahun 2016 adalah 1,80 dan seterusnya ya. Dari data ini kita bisa simpulkan tahun 2019 tahun termudah, tahun tersulitnya adalah tahun 2020 ya. Begitu juga membacanya sama ya untuk SBMPTN. Nah, dari data ini kita bisa simpulkan ini rata-rata SBMPTN, ini rata-rata SNMPTN. Data ini menunjukkan bahwa untuk masuk ke akuntansi UGM, jalur SBMPTN lebih mudah nih ya. Ini rada aneh sendiri nih ya. Dari review saya sebelumnya, SNMPTN lebih mudah masuknya jalurnya ya. Ternyata ini untuk jalur SBMPTN lebih mudah dibanding SNMPTN. Oke, selanjutnya untuk ranking ke-7 tersulit ya adalah ilmu komputer, Ilkom ya kalau di UGM itu ya. Dimana rata-rata daya tampungnya 55, kemudian rata-rata peminatnya adalah 2534 ya. Sehingga kalau ini kita bagi ini nilainya adalah 2,18. Ya, kalau kita lihat data ini menunjukkan tahun termudahnya adalah tahun 2019, tahun tersulitnya adalah tahun 2018. Kemudian kalau kita breakdown lagi khusus untuk jalur SBMPTN, tahun tersulitnya adalah tahun 2018, tahun tersulitnya 2018, tahun termudahnya 2019. Untuk jalur SNMPTN ya, tahun termudahnya 2019, tahun tersulitnya 2018 ya. Sama karakternya ya. Kemudian kalau kita lihat rata-ratanya ya, ini jalur SBMPTN lebih mudah ya, sedikit lebih mudah daripada SNMPTN ya, meskipun tidak signifikan dari presentasinya ini ya. Oke, selanjutnya untuk ranking ke-6 adalah bahasa dan kebudayaan Korea, di mana daya tampungnya hanya 29 rata-rata 5 tahun ke belakang. Kemudian untuk rata-rata peminatnya adalah 1482 ya, sehingga ini kita bagi ini nilainya adalah 1,96%. Kita bisa lihat breakdownnya seperti ini. Tahun termudahnya adalah tahun 2019, kemudian tahun tersulitnya adalah tahun 2018. Begitu juga untuk khusus jalur SBMPTN, tahun termudahnya adalah tahun 2019, tahun tersulitnya adalah tahun 2018. Kalau untuk jalur SNMPTN, tahun tersulitnya adalah tahun 2018, kemudian tahun termudahnya adalah tahun 2020 ya. Oke, selanjutnya untuk ranking ke-5 tersulit adalah sastra Inggris ya, dimana tingkat kompetisinya adalah 192 ya. Anda bisa lihat di sini ya, detail datanya
Anda bisa simpulkan sendiri. Kemudian khusus SBMPTN kurang lebih ini datanya. Kemudian untuk SNMPTN datanya seperti ini ya. Dari data ini kita simpulkan jalur SBMPTN lebih mudah ya daripada SNMPTN. Selanjutnya untuk ranking keempat adalah manajemen, di mana tingkat kompetisinya 1,70 diperoleh dari daya tampung kita bagi dengan peminat ya. Kalau kita lihat breakdownnya tahun per tahunnya seperti ini untuk jalur SBMPTN dan SNMPTN ya, ini jumlah peminat, ini daya tampung, kemudian tingkat kompetisi. Kemudian untuk jalur SBMPTN-nya ya angkanya seperti ini. Kemudian untuk SNMPTN angkanya seperti ini ya. Dari data ini juga kita simpulkan jalur SBMPTN lebih mudah daripada jalur SNMPTN ya, meskipun tidak signifikan. Oke, selanjutnya untuk ranking ketiga adalah HI. Seingat saya untuk HI di UI juga termasuk prodi tersulit ya, 10 prodi tersulit ya. Anda bisa lihat video saya sebelumnya. Oke, tingkat kompetisinya untuk HI adalah 159 ya, diperoleh dari ini daya tampung dibagi peminat. Kemudian kalau kita lihat breakdownnya tahun per tahunnya seperti ini. Kalau kita lihat breakdownnya lagi ya, tadi ini SBMPTN plus SNMPTN, kemudian untuk SBMPTN sendiri seperti ini angkanya, kemudian untuk SNMPTN angkanya seperti ini ya. Dari data ini menunjukkan jalur SBMPTN lebih mudah daripada jalur SNMPTN. Oke, kemudian ranking kedua adalah ilmu komunikasi, di mana tingkat kompetisinya adalah 1,55% ya. Detailnya seperti ini, Anda bisa lihat. Kemudian untuk khusus SBMPTN juga detailnya seperti ini, bisa dilihat masing-masing. Untuk SNMPTN juga sama ya. Penjelasannya sama seperti sebelumnya. Oke, untuk ranking pertama paling sulit adalah pariwisata. Ya, ternyata pariwisata ini paling sulit, saya baru tahu juga nih ya. Setahu saya pariwisata itu yang terkenal adalah di NHI di Bandung, seingat saya ya, di daerah ke arah Lembang ya, di Jalan Setiabudi rasanya ya, Setiabudi ya, di Geger Kalong ya. Oke, untuk pariwisata tingkat kompetisinya adalah 135, diperoleh dari daya tampung dibagi dengan peminat. Sehingga kalau kita lihat tingkat kompetisinya untuk detail per tahunnya tahun 2016 ya, peminatnya 3813, daya tampungnya 49, tingkat kompetisi adalah 1,29 dan seterusnya. Silahkan dibaca. Kemudian kalau kita lihat breakdownnya lagi, khusus SBMPTN juga bacanya sama. Dari data ini kita bisa simpulkan tahun termudahnya di tahun 2019, tahun tersulitnya adalah di tahun 2017. Kemudian untuk jalur SNMPTN tahun tersulitnya adalah tahun 2017, tahun termudahnya tahun 2020. Dari data ini ya, rata-rata SBMPTN dan SNMPTN, dari data ini kita bisa simpulkan masuk di jalur SNMPTN lebih mudah dari jalur SBMPTN. Oke, tadi adalah 10 prodi termudah dan 10 prodi tersulit ya. Untuk adik-adik yang ingin masuk ke UGM, rasanya di samping Anda harus belajar dengan rajin, Anda juga harus lihat data ini ya, sehingga Anda tahu kekuatan Anda dan kekuatan yang akan Anda taklukkan. Oke, bila video ini bermanfaat, dukung channel ini dengan cara subscribe. Terima kasih.